ini akan kita bahas mengenai soal masuk tes polisi Bintara ya. Adapun petunjuknya secara umum biasanya ya bisa dilihat sebagai berikut ya, istilah biodata. Kemudian ini untuk jumlah soal ada 85 soal. Kemudian untuk penilaian, jawaban benar mendapatkan nilai plus 1, jawaban salah nilainya dikurangi 1, dan apabila tidak menjawab itu adalah 0. Di sini tidak ada ralat soal, kemudian waktu yang tersedia 120 menit. Semua jawaban ditulis ya, nanti diberikan lembar jawaban dan peserta akan menyilang di lembaran tersebut. Tidak boleh menggunakan kalkulator, handphone dan alat komunikasi lainnya. Nah, kemudian aturan 8910 ya bisa dibaca sendiri ya. Jadi harus mulai sesuai instruksi dari pengawas. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama. Ini mengenai geografi. Nah, di sini wilayah daratan pada peta digambarkan dengan gradasi warna hijau, kuning, dan coklat yang bermakna sebagai. Untuk peta itu ada beberapa simbol, ada simbol titik. Nah, ini digunakan untuk menyatakan tempat atau area sempit. Contohnya simbol segitiga untuk gunung, simbol pesawat untuk bandara, sendok garpu menggambarkan rumah makan dan selainnya. Kemudian untuk simbol area atau wilayah itu menyatakan sebuah tempat atau area yang luas seperti hutan, sawah, padang pasir dan lainnya. Kemudian ada simbol garis, menyatakan area memanjang seperti jalan raya, jalur kereta api, sungai dan lainnya. Adapun berikutnya itu simbol warna, digunakan untuk mewakili kenampakan permukaan bumi. Fungsinya supaya peta terlihat lebih menarik dan juga mudah dibaca. Contohnya warna hitam pada simbol segitiga yang untuk gunung tidak aktif, atau warna merah untuk gunung yang aktif. Kemudian selain simbol ini juga ada warna. Nah, warna hitam itu untuk menggambarkan batas kota dan administrasi. Biasanya ini menggunakan simbol titik berwarna hitam. Ada warna putih untuk menggambarkan daerah yang bersalju. Lalu ada warna hijau untuk menggambarkan dataran rendah. Ini udah mulai kelihatan untuk soal kita ya. Warna biru untuk lautan atau wilayah perairan. Kemudian warna kuning untuk menggambarkan daerah dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter. Kemudian ada warna merah. Lalu ada warna coklat. Nah, di sini warna hijau, kuning dan coklat. Hijau, kuning dan coklat. Nah, ini berhubungan dengan ketinggian tempat. Artinya di sini jawaban yang benar adalah B. Kemudian untuk soal yang kedua. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Nah, ini artinya daerah ini beriklim tropis. Soal ketiga, berbagai manfaat hutan. Mengatur tata air tanah sebagai penghasil kayu, sebagai tempat rekreasi, memelihara kesuburan tanah, melestarikan flora dan fauna, dan mencegah kerusakan tanah. Dari data di atas, yang termasuk manfaat hutan lindung adalah nomor. Fungsi hutan lindung itu tentu untuk melindungi ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang masuk melindungi adalah nomor 1 ya, yaitu untuk mengatur air tanah. Kemudian penghasil kayu, untuk menghasilkan itu adalah hutan produksi. Kemudian sebagai tempat rekreasi. Nah, ini bukan fungsi dari hutan lindung. Jadi jawaban yang benar adalah sesuai yang ada di pilihan nomor 4, 5, dan 6. Nah, dari daftar di atas negara yang termasuk di benua Asia. Untuk benua Asia di sini adalah Irak, Turki, dan Jepang. Dan kemudian ada Arab Saudi ya. Sementara hati-hati di sini Mesir. Mesir ini adanya di Afrika, Brazil di Amerika Selatan, Libya di Afrika, dan
Kanada di Amerika Utara. Soal kelima, perhatikan peta dunia di bawah ini. Berdasarkan peta di atas, bukti pantai Afrika pernah bersatu dengan pantai Amerika adalah, nah di sini petanya hitam semua. Bukti-bukti Afrika dan Amerika pernah bersatu itu ada 3, adanya kecocokan garis pantai di peta, kemudian adanya penemuan fosil, kemudian ada kesamaan struktur batuan. Di sini berdasarkan peta ini kita tidak bisa melihat kesamaan fosil dan juga tidak bisa melihat kesamaan struktur batuan karena digambarkan hitam semua. Jadi jawaban yang paling benar adalah kecocokan atau yang berhubungan dengan garis pantai. Maka di sini jawaban yang benar adalah yang C. Soal ke-6, perubahan sosial pada masyarakat perkotaan lebih cepat daripada masyarakat pedesaan. Karena masyarakat perkotaan, masyarakat yang tinggal di perkotaan, perubahan sosial lebih cepat terjadi dibandingkan di desa. Karena masyarakat kota yang datang dari berbagai latar belakang, artinya di sini masyarakatnya adalah heterogen atau beragam. Otomatis untuk pilihan yang A sudah salah karena sifat homogen itu sama. Dan masyarakat tersebut cenderung lebih terbuka dengan perubahan. Nah, kalau kita lihat di pilihan C, itu memiliki mobilitas yang rendah, sementara mobilitas atau pergerakan masyarakat kota itu lebih cepat. Nah, di sini tidak ada keyakinan agama yang berlainan. Nah, di sini yang lebih tepat adalah cepat menerima pengaruh luar. Jawaban yang benar untuk ini adalah B. Soal ke-7, ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial akan menimbulkan terjadinya. Nah, di sini kita lihat arti per kata ya. Integrasi itu artinya adalah penyatuan. Asimilasi artinya penyesuaian. Kemudian akomodasi itu salah satu bentuk penyelesaian konflik. Dan disintegrasi adalah perpecahan. Maka di sini bisa disimpulkan kalau tidak mampu menyesuaikan diri maka akan terjadi perpecahan atau disintegrasi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Berikutnya, sikap kita terhadap datangnya budaya asing adalah, untuk budaya asing itu kita harus memilih sesuai dengan budaya kita. Artinya jawabannya yang benar adalah B. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, berdiri pada hari Minggu tanggal, untuk hari berdirinya Budi Utomo itu adalah 20 Mei 1908. Sini jawabannya adalah B. Lanjut soal ke-10. Kewajiban kita sekarang terhadap proklamasi kemerdekaan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 adalah, nah di sini yang menjadi kewajiban utama tentunya itu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Rakyat Surabaya di bawah kobaran semangat Bung Tomo berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris terjadi pada tanggal. Untuk pertempuran di Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tujuan pokok dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah, sini harus dijelaskan itu latar belakangnya dikeluarkan dekret ini karena kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru, yaitunya UUDS 1950. Maka lahirlah isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan isi Konstituante dibubarkan.
karena dia telah gagal. Kemudian kembali ke UUD 1945 dan tidak diberlakukannya UUDS 1950. Kemudian pembentukan MPRS, DPAS yang diperlakukan dalam waktu singkat. Nah, berdasarkan soal di atas, jawaban yang paling tepat tentunya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama pemerintah mengizinkan penanaman modal asing di Indonesia adalah yaitunya mendorong peningkatan produksi, ekspor, dan perluasan lapangan kerja. Untuk soal ini, harga batu akik jika dibeli secara tunai Rp950.000. Jika dibeli secara angsuran atau kredit, harus memberikan uang muka Rp250.000 dan angsuran 12 kali sebesar Rp75.000. Yang ditanya adalah besar bunganya. Nah, jika kita perhatikan di sini, saat dibeli cash itu Rp950.000. Kemudian kalau saat kredit harus bayar DP Rp250.000, kemudian angsurannya tentu 12 kali Rp75.000, totalnya Rp900.000. Jika ditotalkan itu didapat Rp1.150.000. Artinya di sini bunganya adalah selisih antara pembelian kredit dan cash. Kita kurangkan dan diperoleh Rp200.000. Jawaban ini adalah yang A. Risiko yang harus ditanggung oleh penjual jika menjual barang secara angsuran. Untuk pembayaran secara angsuran tentu risikonya adalah pembayaran yang tidak tepat waktu. Hubungan besaran dan satuan yang benar adalah, nah di sini untuk satuannya masing-masing, gaya itu adalah kilogram, meter, second pangkat min 2. Harusnya di sini pangkat min 2. Tekanan kilogram meter pangkat min 1, S pangkat min 2. Berarti salah di meternya. Untuk daya, kilogram meter pangkat 2, S pangkat min 1. Berarti salah di meternya. Dan yang benar tentunya pilihan terakhir itu energi. Lanjut ke soal nomor 17. Ini soal tentang fisika ya. Sebuah jendela kaca mempunyai tebal 8 mm dan luas 1 meter. Angka 2. Jika temperatur udara di luar 30 derajat Celcius dan di dalam 20 derajat Celcius serta konduktivitas termal kaca adalah 0,8, maka jumlah energi yang melewati kaca selama 1 jam adalah. Sini kita ketahui tebal kaca kita simbolkan dengan L, itu 8 mm, dijadikan ke meter, itu dibagi 1000 atau 0,008 meter. Luas kaca A itu 1 meter pangkat 2, dibiarkan dalam meter, dan perbedaan suhu itu 10 derajat atau selisih suhu ya. Kemudian konduktivitasnya K, selang waktu itu T, 1 jam kita jadiin ke detik atau second, diperoleh 3600. Sehingga untuk menghitung energi atau kalor yang mengalir itu digunakan rumus Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Kita susun angkanya seperti di samping. I, waktunya 3600 dari sini. K-nya 0,8 konduktivitas, A luas itu 1, delta T perubahan suhu itu 10, dan tebal kaca 0,08. Kita lanjutkan hitung semuanya. Ini kita bagi 100, 0,8 dibagi 0,008 dapat 100 kali 1 kali 10. Jadi Q
I per 3600 sama dengan 1000 I. Nah ini kita kalikan ke samping, 1000 dikali 3600 dapat 3.600 Joule. Nah kita jadiin ke mega. Untuk jadiin ke mega itu dibagi 1000, dibagi 1 juta, bagi 1 juta ya. Jadi bagi 1 juta 3,6 megajoule. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 18, berkas sinar tampak mempunyai panjang gelombang 510 nanometer di udara. Jika berkas sinar dimasukkan dalam medium yang indeks biasnya 1,5, maka panjang gelombang berubah menjadi. Nah, di sini termasuk salah satu fisika dalam topik pembiasan. Nah, diketahui di sini saat di udara. Perlu diketahui indeks bias udara itu adalah 1. Kita simbolkan dengan N. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Kemudian di medium yang baru, indeks biasnya 1,5. Ditanya panjang gelombang di sini. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. Untuk menghitung ini kita bisa gunakan rumusnya adalah N1 per N2 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Kita substitusikan angkanya. N1 nya 1 per 1,5 sama dengan lambda 2 nya yang akan kita hitung per lambda 1 nya 510. Oke, selanjutnya kita kalikan 1,5 dikali lambda 2, kita kali silang ya, ini dikali ke sini dan ini ke sini, sama dengan 510. Lambda 2 sama dengan 510 dibagi 1,5. Biar lebih gampang kita jadikan pecahan. 1,5 itu adalah 3/2, 510 dikali 2/3. Ini dapat 170. Berarti hasilnya adalah 340 dengan satuan yang sama, nanometer. Selanjutnya, 3 buah hambatan listrik jika disusun paralel nilai hambatannya 12/11. Nah, jika disusun seri menjadi 12 ohm, maka besar hambatan tersebut masing-masing adalah. Nah, kata kunci di sini itu adalah saat seri. Ketika dijumlahkan, jumlahnya harus 12. Saat seri, berarti itu ditambahkan hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3. Hasilnya harus 12 ohm. Nah, di sini kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah 7, berarti udah pasti salah. Yang C kalau kita jumlahkan 9 juga salah. Yang D jumlahnya 12, yang B juga 12. Nah, kita uji dengan pernyataan yang paralel. Oke. Nilai hambatan saat paralel itu adalah 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3. Saat paralel nilainya 12/11. Jadi saat 1/R paralel kita tinggal balik. 11/12 itu sama dengan
Kita coba uji yang B. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan di atas, menyamakan penyebut. 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. 12 bagi 4 itu 3. 12 bagi 6, 2 kali 1 adalah 2. Ternyata dapat di sini 11/12. Kebetulan kita sudah langsung menemukan jawabannya saat menguji yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 20, urutan takson yang benar dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Nah, untuk urutan takson yang benar adalah yang D. Kingdom atau kerajaan, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Gambar percobaan berikut menunjukkan proses fotosintesis yang menghasilkan. Nah, untuk hasil dari fotosintesis itu adalah karbohidrat dan oksigen. Nah, satunya jawaban di sini adalah oksigen. Sementara yang dibutuhkan saat fotosintesis adalah karbon dioksida dan uap air, atau bisa dibilang uap air dan karbon dioksida ini adalah bahan baku untuk fotosintesis, dan hasilnya nanti adalah oksigen dan karbohidrat. Oke. Perhatikan data berikut ya. Ada tulang hasta dengan tulang pengumpil, tulang paha dengan tulang gelang panggung, kemudian tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah, tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Nah, tulang yang dihubungkan dengan sendi peluru. Sendi peluru ini memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membentuk bulat atau seperti bola. Nah, di sini yang cocok adalah tulang paha dengan tulang panggul. Ya, antara paha dan panggul berupa bola ya. Sambungannya itu berupa bulatan. Kemudian tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Berikutnya, perhatikan tentang ciri pembuluh darah berikut ini. Ciri yang dimiliki oleh pembuluh arteri adalah, ini perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri itu disebut juga dengan pembuluh nadi. Ciri-cirinya bisa dilihat pada tabel. Kemudian pembuluh vena juga terlihat di tabel. Ini perbedaan kedua pembuluh darah yang ada di tubuh manusia. Sesuai tabel, maka jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5. Dindingnya kuat elastis, membawa darah meninggalkan jantung, dan katupnya hanya satu di dekat jantung. Pernyataan mana di bawah ini yang tidak benar tentang penurunan sifat dari gen resesif yang terpaut seks? Nah, di sini jawabannya adalah kedua jenis kelamin dapat terkena dampak sifat tertentu, tetapi sifat ini lebih sering muncul pada betina. Ini tidak benar tentang penurunan sifat gen resesif. Sementara penurunan sifat gen resesif itu adalah di jawaban A, B, dan C. Fungsi bahan aditif yang benar ditunjukkan oleh nomor. Di sini ada kesalahan soal ya. Karena di sini ada pernyataannya 5, sementara di sini cuma sampai 4. Di sini ada jawaban 5.
Jadi kita bahas saja. Zat aditif itu merupakan zat yang ditambahkan pada waktu pengolahan makanan. Tujuannya itu untuk memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa atau memperkaya kandungan gizi, lalu menjaga makanan agar tidak cepat busuk atau sebagai pengawet ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, alat pernafasan yang ditunjukkan oleh huruf R. Nah, jawabannya adalah alveolus. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan gambar berikut. Yang ditunjukkan adalah yang bagian pinggir sini. Itu adalah alveolus. Kalau yang ditunjukkan batang-batang atau yang seperti ranting ini, artinya itu adalah bronkus. Dan batang yang lebih kecil itu bronchiolus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini gambar ginjal manusia. Yang ditanya adalah uretra dan kandung kemih. Nah, gambar yang lebih lengkapnya seperti berikut. Ini adalah ginjal. Jadi yang satu ini adalah ginjal. Kemudian yang kedua itu adalah ureter. Yang ketiga adalah kandung kemih. Sementara yang keempat adalah uretra. Nah, di sini artinya jawaban untuk soal ini yang ditanya uretra dan kandung kemih, jawabannya adalah 3 dan 4. Ya, harus berurutan. Hati-hati dengan pilihan yang D. Uretra di 3 dan kandung kemih di 4. Suatu indikator menunjukkan warna merah dalam larutan kapur sirih. Indikator ini juga akan berwarna merah dalam indikator ini. Untuk yang berwarna merah itu bersifat asam. Kemudian jika warna biru itu sifatnya adalah basa. Nah, di sini yang sifatnya asam adalah air jeruk. Data hasil percobaan 1-5 ya, kayu dibakar menjadi arang, sayur menjadi basi, air laut menjadi garam, besi berkarat dan air mendidih. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Untuk perubahan itu ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu terjadi saat perubahan wujud. Misalkan mencair, membeku, menguap, mengembun, atau menyublim. Itu termasuk perubahan fisika. Sementara perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat. Intinya di sini membentuk zat yang baru. Nah, di sini bisa dilihat untuk air mendidih itu cuma terjadi perubahan wujud. Artinya yang 5 adalah perubahan fisika dan yang 4 adalah perubahan kimia karena besi berkarat. Lalu yang ketiga, air laut menjadi garam. Nah, ini termasuk perubahan fisika. Karena ini adanya proses menguap. Lalu yang kedua, sayur menjadi basi. Ini termasuk perubahan kimia. Kayu dibakar menjadi arang juga termasuk perubahan kimia. Artinya jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Soal ke-30, Desi melakukan percobaan menanam kacang hijau di 2 pot. Pot 1 diletakkan di tempat terang dan pot 2 di tempat gelap. Ternyata tanaman di pot 2 tumbuh lebih cepat. Faktor luar yang mempengaruhi tanaman tersebut adalah, di sini mungkin secara logika sudah terlihat ya, adanya tempat gelap dan tempat terang. Maka pengaruhnya itu adalah cahaya. Nah, itulah untuk bagian 1 pembahasan soal tes masuk polisi Bintara. Berikutnya di part 2 akan kita bahas mengenai hitung-hitungan atau matematika.